Oke, sebelum kita mulai nih, teman-teman yang sudah standby boleh raise hand dulu atau kita ramaikan kolom komen di Zoom. Boleh silakan hadir, komen hadir gitu. Atau boleh kasih tahu domisilinya deh, dari mana yang sudah hadir di kolom komen. Nanti kita main games jauh-jauhan. Ada yang dari Indonesia Timur, kalau saya sendiri dari Bogor ya, jadi melihat Indonesia Timur itu jauh. Wah, ada Palembang. Wah, ada Makassar juga, Insya Allah. Orang Jawa belum ada nih, belum ada yang konfirmasi nih. Palembang di Sumatera, Makassar di Sulawesi. Bogor, Subang hadir. Alhamdulillah ada orang-orang dekat ternyata ya. Oke teman-teman, kita kita akan mulai ya. Dan alhamdulillah di sini juga sudah hadir narasumber kita, Bapak Prof. Dr. Anuraga Jaya Negara, MPD, yang kami hormati. Kita akan mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepi ya. Mana nih suaranya? Kenapa tidak ada yang menjawab salam ya? Kita ulangi, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga malam hari ini kita dipertemukan dalam satu event Sakinah Talk yang sebelumnya bernama serial Pranikah atau series Pranikah SPN yang biasa diorganize oleh Koch Institute. Seperti itu. Nah, Sakinah Talk ini setelah di rebranding, kita sudah di episode kedua. Nah, tema kali ini adalah apa yang menjadi milikmu akan menemukanmu. Menarik ya, apa yang menjadi milikmu akan menemukanmu. Nanti kita akan simak bersama materinya. Kemudian salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga zaman nanti. Umat yang meneruskan risalah perjuangan dakwah beliau. Kemudian kita juga tidak lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang diuji yang sangat luar biasa, ujian penjajahan. Mudah-mudahan segera Allah berikan kemerdekaan semerdeka-merdekanya, dan semoga yang sedang berjuang di sana diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Wah, sudah 52 orang nih. Kita sampai nggak nih ya 100 partisipan nih kira-kira. Boleh boleh raise hand dulu kalau teman-teman ada yang memperkirakan kira-kira sampai nih gitu. Sampai nggak ya 53 audiens. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah hadir bersama kita di sini, yang kami hormati, yang kita semua hormati, yang kami sayangi juga, Bapak Prof. Dr. Anuraga. Beliau merupakan seorang dosen di Institut Pertanian Bogor, dan beliau juga terkenal ya di IPB sebagai dosen muda. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum, Prof. Anuraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sofan. Salam kenal. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya. Ya, alhamdulillah. Saya nanti selama satu periode ke depan saya manggilnya Prof, Ustadz atau Bapak. Mangga bebas aja.
Oh, bebas saja, Prof. Bebas, mangga. Siap. Insya Allah ya. Alhamdulillah teman-teman sudah hadir ya bersama kita. Dan insya Allah teman-teman nanti saya akan mendampingi teman-teman selama satu periode ke depan. Kita akan bincang-bincang dan mendengarkan materi dari Prof. Anuraga. Saya sendiri bernama Fangga Maulana. Saya saat ini sebagai ketua di COF Institute. Nah, nanti teman-teman kita akan sama-sama mendengarkan materi dari Prof. Anuraga. Dan diharapkan ketika selama materi berlangsung, teman-teman diharapkan untuk kondusif ya, untuk menyimak, mendengarkan, dan mencatat. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan disampaikan di akhir sesi. Nanti akan ada sesi pertanyaan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, singkat dulu kita akan perkenalkan COF. Boleh next slide. Nah, jadi di COF sendiri kita punya 3 program utama. Itu yang pertama adalah Fasih, belajar asyik baca Quran, Sakinah Talk, dan ekosistem. Fasih itu kita belajar bina baca Quran atau tahsin kita selenggarakan secara online, dan sejauh ini kita sudah running 9 angkatan, dan Sakinah Talk adalah program kedua kita, dan program ketiganya adalah ekosistem. Boleh next lagi. Nah, apa saja sih yang sudah dicapai oleh COF di tahun 2023? Jadi di angkatan 8 kemarin kita sudah membina 23 santri. Dan saat ini di angkatan 9 sudah ada lebih dari 75 pendaftar yang mendaftar menjadi santri di COF Institute. Dan selama 8 angkatan kemarin kita sudah membina 260 santri di seluruh Indonesia. Jadi karena program kita selenggarakan secara online, jadi ada santri yang berasal dari Riau, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan misalnya, ada yang dari Sulawesi, bahkan ada yang dari Polandia gitu bergabung menjadi peserta santri tahsin kita. Dan selama ini juga kita sudah merekrut selama lebih dari 32 pengajar di program Fasih, Bina Baca Quran. Dan kemudian kita juga sudah membina lebih dari 189 peserta di program SPN Series atau Sekolah Keluarga, atau yang sekarang itu kita sebut programnya adalah program Sakinah atau Sakinah Talk. Dan kita juga sudah mengundang lebih dari 10 pembicara dan lebih dari 17 juta insentif yang kita keluarkan untuk diberikan kepada para pengajar dan para pemateri dalam event-event yang kita selenggarakan. Itu saja perkenalan sedikit dan perkenalan singkat. Harapannya teman-teman semua di sini bisa kita sama-sama mendukung program yang ada di COF supaya kita bisa lebih memberikan manfaat dan lebih memberikan pengaruh positif lagi bagi circle-circle di luar kita. Sama seperti COF waktu awal-awal dibangun, kita dimulai dari persahabatan. Kira-kira gimana nih persahabatan waktu kuliah? Jangan sampai persahabatan kita putus, jadi fokus ke karir aja, tapi gimana supaya persahabatan kita setelah kuliah pun bisa memberikan dampak positif di Indonesia, seperti itu. Nah, baik teman-teman, itu saja pengenalan singkat dari saya terkait COF, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi intinya. Kita akan sama-sama menyimak, mendengarkan materi dari Prof. Anduraga, yang Masya Allah tabarakallah sekali sudah hadir di sini. Insya Allah langsung saja kepada Prof. Anduraga, Jaya Negara, waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Baik, terima kasih Mas Afan. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Prof. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman semua, alhamdulillah kita bermuajahah, kita bersilaturahim di malam hari ini. Bersilaturahim secara online ya.
melalui Zoom yang difasilitasi oleh COF Institute ya. Tadi Mas Afan sudah menjelaskan. Saya diminta untuk sedikit sharing mengenai suatu materi ya. Tadi materinya berat ya, tapi saya simplifikasi aja. Kira-kira menuju pernikahan yang penuh berkah, begitu ya. Saya share screen, nanti juga bisa dibagikan materinya. Ya baik, jadi menuju pernikahan yang penuh berkah. Ya. Oke, mungkin sekarang lebih jelas ya. Baik Mbak Vila semua, adik-adik semua, teman-teman semua, sebetulnya ini bukan materi yang sering saya sampaikan. Jadi kalau spesifikasi saya biasanya ya menyampaikan materi terkait dengan misalnya bagaimana mempersiapkan masa depan, kemudian bagaimana balancing antara karir dengan karir dengan keluarga ya. Kemudian bagaimana intinya lebih ke arah akademik, lebih ke arah motivasi, lebih ke arah mempersiapkan menuju masa depan, kira-kira gitu ya. Itu yang paling sering. Nah, kemudian ada topik ini, saya pikir oh ya boleh kesempatan saya juga untuk belajar. Jadi terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan menuju pernikahan yang penuh berkah, ini saya akan gabungkan antara beberapa poin yang ada di dalam Al-Quran dan juga mungkin ada beberapa pengalaman pribadi ya. Mungkin tadi saya perlu memperkenalkan diri lebih ke arah keluarga. Jadi saya waktu itu, waktu masih muda ya, waktu masih muda saya alhamdulillah menikah umur 22 tahun. Kemudian istri saya 21 tahun. Saat itu saya sudah lulus S1, istri masih tingkat akhir. Kemudian sekarang alhamdulillah kami ada dikaruniai 7 anak. Nah, 7 anak ini entah statusnya sudah 7 atau masih 7 ya. Sudah 7 sama masih 7 agak beda ya konteksnya ya. Ini kita masih melihat bagaimana ketetapan Allah. Jadi itu sedikit profil terkait dengan keluarga. Saya sehari-hari mengajar di IPB, istri saya juga sehari-hari mengajar di IPB, tapi kami dari fakultas yang berbeda. Tapi kita memulai semuanya dulu ya dari nol. Ya. Tadi saya lulusan S1, kemudian istri juga masih mahasiswi saat. Jadi bagaimana setelah pernikahan, tentunya ada perjuangan-perjuangan mencari jalan, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya karunia tadi tidak hanya konteksnya horizontal tapi juga vertikal. Jadi bukan hanya untuk tujuan duniawi tapi juga bagaimana kita mengintegrasikan dengan ukhrawi. Karena doa kita kan sebagaimana di Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Tapi di ayat 200-nya disebutkan dulu wa minan nas mayyaqul, di antara manusia itu ada yang memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya, ya Tuhan kami berikanlah kepada kami kesuksesan kebaikan di dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena orientasi dia hanya dunia. Permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala ansih hanya untuk sukses di dunia. Tapi kemudian Allah ajarkan kepada kita doa yang sangat terkenal, doa sapu jagat ya di ayat 201-nya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita memohon kesuksesan, kebaikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala baik itu di dunia dan akhirat. Jangan dibentur-benturin. Nah, jangan dibentur-benturin. Bisa sukses, bisa penuh kebaikan di dunia juga di akhirat. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke ini waktunya berapa menit ya, Mas Afan ya, kira-kira
setengah jam, 40 menit, 1 jam, Iya, secukupnya. secukupnya ya. Iya. Ya, mungkin ya sampai jam 9 ya. Kemudian itu ada Iya, tanya Prof. jawab ya. Insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ar-Rum ya, surat ke-30 ayat 21. Qala Allahu taala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Nah, ini sering ya kita dengar ya. Semoga sakinah mawadah warohmah. Ternyata diambil salah satunya dari sini ya. Mawaddata warohmah ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis muslim. Agar apa? Agar kamu merasa tentram kepadanya, ya. Litas kunu ilaiha. Ini kalau kita baca tafsirnya Ibnu Katsir itu disebutkan dari jenismu sendiri adalah dari kalangan manusia. Ya, jadi kalau manusia itu kemudian dipasangkan dengan selain manusia, misalnya dengan jin, dengan hewan, auzubillah min dzalik, tentu tidak ada ketentraman di dalamnya. Itu di tafsirnya Ibnu Katsir begitu. Nah, supaya ada apa? Supaya ada ketentraman. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Nah, dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Nah, ini salah satu hikmahnya. Ini konteksnya adalah tadabur ya. Jadi, oh iya, eh, jadi bidang saya peternakan, tapi alhamdulillah tahun 2021 sampai 2022 saya mengambil master, mengambil magister bidang PAI, Pendidikan Agama Islam ya atau Tarbiyah di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kemudian saat ini masih statusnya mahasiswa. Ambil S3 bidang PAI juga. Dan sekarang masuk tingkat akhir ya. Jadi sedang berjuang menyelesaikan disertasi. Sedang nulis ya, sekitar 70% lah mohon doanya supaya bisa lulus di tahun ini ya. Jadi itu nah dosen S3 saya Dr. Atabik Lutfi ya, beliau ekspertisnya di apa namanya tafsir Quran itu menjelaskan pada kami mahasiswanya bahwa dalam memahami Al-Quran itu ada 3 level. Yang pertama level paling dasar adalah terjemahan. Nah, ternyata itu paling dasar ya. Dan kita juga eh, tidak mudah untuk menerjemahkan kalau yang bahasa Arabnya backgroundnya kurang atau bahkan tidak punya. Kemudian level berikutnya adalah di atasnya terjemah adalah tadabur. Nah, tadabur. Baru level ketiga yang paling tinggi adalah tafsir. Untuk menafsirkan Al-Quran itu perlu ilmu, ya, perlu pendekatan-pendekatan yang sudah mafhum oleh para fasirin, oleh para ahli tafsir. Nah, kalau tadabur itu tidak mesti terikat dengan aturan-aturan tersebut, dengan pakem-pakem dalam tafsir. Jadi kita bisa mengambil hikmah, mentadaburinya untuk kemudian meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tadabur ya, bukan tafsir. Nah, kalau kita baca, kalau kita tadaburi, kita coba ambil hikmahnya. Ternyata di sini subhanallah di ayat ini, insya Allah ya, bahwa pernikahan itu ya supaya kita nanti mendapatkan ketenangan di sini ya, mendapatkan ketenangan, kemudian mawaddah warahmah, mendapatkan cinta dan kasih sayang. Jadi artinya apa? Dengan menikah terbukalah pintu untuk mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Ini poin sangat penting ya. Jadi dengan menikah kemudian mendapatkan tadi sakinah, mawadah, warohmah. Bukan sebaliknya. Nah, ini tidak vice versa, bukan konteks kebalikannya. Di mana kebanyakan orang atau ada sebagian orang mereka itu memburu ketenangan, cinta dan kasih sayang,
terlebih dahulu baru menikah. Ya, beda ya. Ini nggak bisa dibalik nih. Ya. Jadi ayat ini subhanallah. Jadi dengan menikah datanglah mawaddah warahmah. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Ya. Cinta dulu, kasih sayang dulu, baru nikah. Nah, nggak begitu. Kemudian poin berikutnya adalah terkait dengan ini saya lihat banyak anak muda ya, banyak muda-mudi ya. Eh, apa namanya? Saya pernah mengisi acara terkait dengan bagaimana menyeimbangkan antara eh, aktivitas kita, katakanlah pekerjaan, dakwah, kemudian keluarga ya. Pernah di suatu acara di Banda Aceh waktu itu. Nah, tapi ini konteksnya beda nih. Ini mempersiapkan untuk menuju pernikahan. Nah, eh, ada yang berkembang, sebetulnya berkembang di setiap masa, di setiap zaman. Karena setiap masa, setiap zaman itu ada muda-mudinya, ya, ada anak-anak mudanya. Sehingga ini menjadi topik yang tidak pernah selesai dibahas. Ya. Jadi selalu hangat, selalu mendapatkan sambutan yang luar biasa dari anak-anak muda. Ya. Misalnya di sini adalah pacaran Islami. Ada nggak sih? Nah, gimana sih pacaran Islami? Oh, tempatnya di masjid, saling menjaga pandangan, gudul basor, ya nggak? Ucapan dijaga, tapi berduaan, ya. Ada nggak? Boleh nggak sih? Sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Ya. Dan seringkali ditanyakan dengan harapan ada justifikasi atau pembenaran untuk diiyakan. Kemudian argumentasi lainnya, ya kalau kita nggak pacaran, nanti beli kucing dalam karung dong. Ya, kita nggak tahu ya, siapa yang menjadi jodoh kita. Nanti kalau udah nikah gimana kalau kita nggak mengenal? Nah, itu ya. Kebanyakan argumentasi atau logikanya begitu. Kemudian pacaran kan untuk mengenal calon. Tadi kalau kita nggak kenal, ya gimana kita bisa yakin bahwa dengan menikah akan bahagia dengan dia? Nah, ya. Tapi yang perlu kita pahami bahwa berkenalan, ya kita mengenal seseorang itu tidak hanya lewat pacaran. Ada jalur-jalur lain yang insya Allah lebih memberikan maslahat. Ya, saya waktu masih muda dulu, alhamdulillah Allah memberikan karunia ya, memudahkan saya untuk nggak pacaran. Alhamdulillah. Apa nggak karena nggak laku itu bisa jadi bisa juga ya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah pacaran. Nah kemudian kenapa bisa nikah? Ya, eh, relatif muda, umur 22 tahun lebih sebulan waktu itu. Jadi masuk umur 22 sebulan kemudian istri saya umur 21 tahun. Pas menikah masih mahasiswi, masih nulis skrip, masih penelitian bahkan. Belum nulis skripsi, masih penelitian di lab. Nah, saat itu ada yang eh, apa ya, menjadi mak comblang atau menta'arufkan kita. Dan seorang ibu-ibu yang kemudian kayaknya cocok nih. Kemudian coba diproses, ta'aruf, alhamdulillah ternyata cocok ya. Alhamdulillah. Jadi berkenalan itu tidak harus atau mengenal seseorang tidak harus lewat pacaran. Ya. Tapi bisa juga ada enzim, ada katalisator yang melakukan fungsi itu sehingga lebih aman. Ya. Nah, katalisator atau enzim dia mempercepat terjadinya suatu reaksi kimia tanpa dia ikut bereaksi. Nah ini kalau belajar kimia mungkin lebih paham ya, atau belajar enzim teknologi, teknologi enzim. Tapi sebagian mungkin nggak belajar itu ya, mungkin terlalu jauh kalau pakai analogi itu. Nah, kenapa? Ya, kenapa? Apa hal-hal yang mungkin jadi awareness terkait dengan pacaran? Nah, ketika pacaran, biasanya yang ditampakkan itu yang bagus-bagus. Sisi-sisi negatif yang sebetulnya itu karakter intrinsik itu tidak dimunculkan. Jadi boleh dikatakan ya hanya sedikit kejujuran yang ditampakkan ketika berpacaran. Ya. Sehingga ketika pacaran sekian tahun, nikah kaget. Oh begini.
Kemarin-kemarin nggak begitu kan. Nah, itu ya. Jadi banyak yang kemudian kaget-kaget ketika menikah padahal sudah pacaran sekian tahun. Artinya apa? Konteks atau logika bahwa pacaran itu untuk mengenal itu nggak masuk. Gitu, ya. Karena apa? Belum memahami secara utuh. Misalnya kita bisa belajar dari Nabi Muhammad SAW ketika meminang seorang wanita ya, itu minta dicekin, ya, minta dideskripsikan oleh orang lain, gitu ya, yang kira-kira mengenal. Nah itu salah satu cara. Kemudian juga ini nggak ada korelasi antara lamanya pacaran dengan tingkat harmonis, ya, tingkat kebahagiaan di rumah tangga. Jadi secara saintifik, ya, kalau memang betul ada korelasi, jadi dengan semakin lamanya pacaran akan semakin bahagia rumah tangga. Nah, mungkin bolehlah kita ke sana, mungkin ya. Tapi ternyata nggak ada. Ya. Kita bisa lihat dari mungkin ambil hikmah ya, bukan sisi yang negatifnya. Misalnya ada orang terkenal atau artis pacaran sekian tahun, begitu menikah kandas dalam kurun waktu kurang dari setahun. Artinya apa? Nggak ada hubungannya. Ada yang baru mengenal, ya, kedua orang tersebut saling menjaga, baru mengenal, kemudian cocok menikah, ternyata pernikahannya langgeng. Nah, begitu ya. Nah, kemudian juga ketika orang berpacaran, ini mungkin terlalu chemistry ya penjelasannya ya. Tapi apa ya? Jadi udah pacaran, udah sampai titik jenuh, kemudian setelah itu misalnya nggak jadi, ya. Sehingga memunculkan berbagai permasalahan lain. Jadi kalau putus gimana konsekuensinya nanti? Ya, sementara hubungannya sudah terlalu jauh. Nah ini yang harus kita, makanya eh, apa namanya, orang yang cerdas itu orang yang dia itu bisa mengantisipasi masa depan. Jadi dia berpikir panjang. Bukan, kalau orang Sunda bilang bukan kumahangke, bukan gimana nanti. Ah gimana nanti lah, yang penting sekarang kita ini aja dulu nikmati masa muda. Itu gimana nanti atau kayak apa kumahangke. Ya. Tapi kita harus berpikir sebaliknya. Kayak kumaha. Nanti gimana? Kalau saya melakukan ini, nanti apa yang terjadi? Gimana kalau putus? Gimana kalau orang tersebut bukan jodoh kita? Kemudian bisa jadi kita atau orang tersebut yang sudah pacaran dengan kita, nauzubillah misalnya, patah hati. Gimana konsekuensinya? Ya. Nah, ini harus kita perhitungkan. Sebagaimana Nabi mengingatkan, ada kisah seorang pemuda ya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Nah, ini kan mintanya luar biasa nih. Tanpa ada yang aling-aling, tiba-tiba, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Wah, sahabat udah naik kita mau mukulin aja, ini anak muda nggak tahu diri. Datang-datang minta izin yang enggak. Nah, tapi Rasul Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya yang luar biasa, ya, dengan hikmahnya yang luar biasa, itu kemudian tadi memberikan perspektif mengenai what will be next. Sama beliau, Nabi kemudian memberikan penalaran. Oke, kalau engkau menzinahi seseorang wanita, kira-kira nanti apa tanggapan keluarga? Gimana kalau itu menimpa adik perempuanmu? Gimana kalau itu menimpa ibumu? Menimpa orang-orang terdekatmu, keluargamu? Apa yang akan terjadi? Kamu terima nggak? Kira-kira gitu gampangnya ya. Nah, ada ini narasi yang lebih precise-nya ada. Nah, tentu tidak menerima. Sehingga anak muda itu kemudian menjadi orang yang sangat membenci zina. Nah ini ya, jadi kita jangan lupa berpikirlah lebih panjang. Nah sehingga ada kelebihan orang yang nggak pacaran. Ya, pertama dia lebih menjaga diri, lebih menjaga diri. Kemudian lebih dekat dengan
nasrullah, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surat Al-Insyirah, surat Alam Nashrah ya. Banyak orang, oh surat Alam Nashrah, surat Al-Insyirah. Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir ayat berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna, maka sesungguhnya ma'a bersama al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Seolah-olah nggak cukup, diulangi sekali lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dua kali diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mana caranya? How to, ya. Kita tentunya ingin mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun tadinya kita harus berjuang dulu. Meskipun tadinya kita harus menghadapi berbagai kesulitan tersebut. Nah, ternyata tipsnya, how to-nya itu Allah berikan tipsnya di akhir ayat. Ya. Di akhir ayat ini termasuk ayat yang bagi saya hikmahnya favorit lah ya bagi saya pribadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan tipsnya, fa idza faragta fansob wa ila rabbika farghab. Ya. Fa idza faragta fansob, maka segera setelah engkau menyelesaikan satu urusan, kerjakanlah urusan lain dengan sungguh-sungguh. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala tipsnya adalah untuk mendapatkan kemudahan setelah datangnya kesulitan adalah kita produktif dalam kebaikan. Ya. Fa idza faragta fansob. Setelah selesai satu urusan, segera kerjakan urusan lain ya dengan bersungguh-sungguh. Kemudian wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kau itu berharap. Jadi menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di Al-Baqarah ayat 186 ya, di rangkaian ayat mengenai puasa yang akan kita masuki insya Allah kurang dari sebulan lagi ya. Sekarang sudah masuk Syaban. Di ayat 183 sampai 187 itu rangkaian ayat mengenai puasa. Tapi ada di ayat 186 yang seolah-olah agak terpisah ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya. Jadi pada bulan puasa itu di situ dijelaskan, dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan doa apabila seseorang itu berdoa kepadaku. Gitu. Nah ini tadi pertolongan Allah. Maka apa? Bagaimana supaya Nasrullah itu dekat? Pertolongan Allah itu dekat. Doa-doa kita itu diijabah. Ya. Nah itu ternyata tipsnya adalah fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ya. Nah, hendaklah mereka itu menunaikan atau melaksanakan perintahku dan beriman kepada. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, jadi melaksanakan perintah Allah simultaneously berusaha semaksimum mungkin meninggalkan, menjauhi larangannya. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya di saat yang bersamaan, maka itu saat-saat Allah itu mudah mengabulkan doa orang tersebut. Ya. Nah, ini jadi dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya lebih efektif. Enggak keambil untuk hal-hal yang tadi ya. Jangan kira pacar itu menghabiskan sumber daya loh, energi, ya, waktu, belum lagi doku ya. Ya minimal traktir makan kan, minimal ya. Belum lagi yang lain-lain. Jadi banyak sumber daya dibutuhkan. Ya, ya kalau waktunya itu keambil ya nanti apalagi kalau mahasiswa ya kurang belajar, kurang mempersiapkan diri masa depan. Nah, sehingga dengan nggak pacaran itu kita bisa lebih konsentrasi ke studi, bisa lebih mengembangkan soft skill kita lewat organisasi, bisa lebih birrul walidain, menghormati orang tua, ya, berbakti kepada orang tua, keluarga. Kepala juga nggak mudah pusing, nggak suruh jemput, nggak dijemput, marah, pusing gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, ini konsekuensi-konsekuensi.
Nah, kemudian ini yang sangat penting. Eh, Ibarat orang yang berpuasa, ya, orang berpuasa kemudian berbuka, maka rasa syukurnya luar biasa. Orang yang berpuasa itu dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika berbuka dan saat bertemu dengan Rabb-nya. Jadi karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika menikah ibaratnya berbuka puasa dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Beda dengan yang orang berpacaran, ya. Apalagi berpacarannya nauzubillah min dzalik, kelewat batas. Sampai test drive segala. Ya. Nah, itu kebayang nggak bagaimana hidupnya kemudian, ya. Nah, orang yang nggak berpacaran itu rasa syukurnya jauh lebih tinggi. Kenapa? Nggak ada pembanding. Jadi dia nggak punya memori perbandingan. Misalnya kalau sudah pacaran dengan 3 orang, ya, ada mantan ini, mantan itu. Nah, nanti ketika rumah tangga, katakanlah dengan orang lain. Misalnya pernah pacaran 3 kali. X1, X2, X3. Menikahnya dengan yang lain lagi, X4. Maka dia punya komparasi, oh X1, X2, X3 gini. Nah, ketika itu disampaikan kepada istrinya, orang yang kemudian menjadi istrinya, saya dulu X1 gini, itu bisa memicu keributan di rumah tangga, ya, memicu pertengkaran, bahkan nauzubillah min dzalik memicu KDRT. Ini yang kemudian saya pribadi ya merasakan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah dulu waktu muda gak pernah pacaran, ya. Mungkin karena gak laku, tapi anyway apapun alasannya saya bersyukur. Karena ketika menikah saya merasakan bahwa oh istri saya yang terbaik. Kenapa? Karena saya nggak punya pembanding yang lain. Nggak pernah merasakan punya pembanding. Nah itu ya kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ya, insya Allah dengan demikian rumah tangga kita lebih sakinah, mawadah, warahmah. Ada yang berargumentasi tapi kan itu hidup saya sendiri kan. Ya terserah saya, suka-suka saya. Saya mau gini, saya mau gitu. Ya terserah saya. It's okay. Ya. Memang betul. Memang betul. Kita itu hidup terserah kita. Tapi jangan lupa, setiap pilihan pasti ujungnya ada konsekuensi. Gitu. Kalau kita pilih A, takdirnya B. Kalau kita pilih C, takdirnya D. Jadi setiap pilihan, sebagaimana kita berjalan, kemudian di depan kita ada 3 cabang. Ada yang lurus, ada yang belok kiri, belok kanan. Nah, setiap kita melewati satu pilihan tersebut, oh saya mau lurus aja deh. Nanti akan ada ujungnya. Oh di ujung jalan lurus itu begini. Kalau kita belok kiri, begitu. Kalau belok kanan, yang lain lagi. Ya, jangan lupa itu. Nah, ada juga perspektif bahwa ketika kita hidup sebebas-bebasnya, suka-suka kita, free lifestyle, sebagaimana banyak di masyarakat Barat, saya 5 tahun setengah kebetulan di Barat ya, S2 di Jerman, S3 di Swiss, ya begitu. Jadi mereka gini, senang mabok ya. Kalau senang, misalnya dia dapat penghargaan atau ada prestasi atau ada kesenangan lah ya, gembira, bahagia, mabok ke bar gitu ya, ke diskotik. Itu kalau lagi senang. Kalau lagi sedih, depresi, ke bar juga, ujung-ujungnya mabok juga, ujung-ujungnya di di semakin disesatkan oleh syaitan gitu. Dan mereka banyak yang merasakan kekosongan jiwanya. Makanya seolah-olah senang, seolah-olah bahagia, padahal keropos. Kenapa? Karena hati itu, ya, hati itu obatnya supaya dia tenang, bukan karena hal-hal yang tadi. Di surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ini sering dinukil oleh Agim ya. Ala karena manajemen kolbu itu ya. MQ. Ala bidzikrillahi tatmain. Hanya dengan berzikir kepada Allah lah, hanya dengan mengingat Allah lah, hati itu menjadi tenang. Jadi kalau kita lagi gundah gulana, lagi
stres, lagi nggak tenang, maka tadi obatnya apa? Zikrullah, mengingat Allah. Salah satunya adalah bitilawatil Quran, baca Quran ya, baca itu tombok ati, baca Quran dengan arti. Kita mendapatkan hikmah, mendapatkan pencerahan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaan beliau, dengan takdirnya yang luar biasa itu, ketika kita menghadapi suatu masalah, membaca Quran, ternyata kita mendapatkan inspirasi untuk pemecahan masalah tersebut melalui bacaan Quran yang kita baca dan artinya yang kita resapi. Itu luar biasa ya. Nah itu ya. Nah, jadi kalau kita hidup sebebas-bebasnya, sebetulnya kita itu cuma tertawan. Tertawan oleh apa? Tertawan oleh hawa nafsu. Gitu ya. Kita terpenjara oleh hawa nafsu ketika kita hidup sebebas-bebasnya. Ini perspektif yang sangat menarik. Yang kisah pemuda tadi sudah disampaikan. Nah, sehingga ketika kita kemudian berhasil memilih ya jalan yang insya Allah Allah ridhoi, maka kita akan bahagia di ujungnya. Dan pasangan kita kelak itu apa? Ini kalau yang pertama ini lebih ke arah biochemistry ya. Itu ibarat kita bercermin. Ada yang saya pernah dengar dari seorang ustadz ya. Ustadz tersebut bilang ada nih mahasiswa lulusan lah. Lulusan IPB ini ustadz yang ngajar agama Islam di IPB. Ya ustadz, cariin dong untuk saya apa namanya istri kayak Khadijah katanya. Khadijah istri Nabi mintanya nggak tanggung-tanggung kata kata beliau ya, kata ustadz tersebut, emang kamu udah selevel Nabi apa minta istri selevel Khadijah. Bercanda begitu, artinya bercermin dulu ya, itu dulu ya. Coba kalau kita inginkan pasangan yang baik, maka kita harus memperbaiki dulu. We have to finish ourselves. Kita harus selesai dengan diri kita. Kadang kalau saya coba refleksi ya di surat di ayat-ayat ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Kalau seorang baik itu laki-laki ataupun wanita mempersiapkan diri sebaik, maka Allah akan memberikan amanah sesuai dengan kesanggupannya. Kalau dia ngatur diri sendiri belum bisa, gimana dia mau diberikan amanah seorang pasangan ya, mau diberikan amanah istri atau diberikan amanah suami kalau dia nggak bisa nyelesain dirinya sendiri. Nah makanya kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin agar Allah memandang oh kita ini sanggup untuk diberikan amanah pasangan hidup, amanah istri, amanah suami. Kemudian pasangan kita juga ibarat gaya aksi reaksi, hukum ketiga Newton ya. Newton itu mengambil hikmah dari ayat-ayat kauniyah ya, melihat pola. Nah ini salah satu inspirasinya ada di Quran surat An-Nur ayat ke-26 ya. Ini clear banget. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Wa thayyibuna lit thayyibin wa thayyibuna lit thayyibat. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji perempuan-perempuan yang keji pula. Nah, dan sebaliknya, vice versa. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Ya, ini
ayat ini sebetulnya asbabun nuzulnya berkaitan dengan haditsul ifki ya. Jadi berita bohong. Berita bohong yang dituduhkan panjang ini kepada istri Nabi ya, kepada Aisyah bahwa Aisyah itu berselingkuh dengan Safwan. Nah, ayat ini singkat cerita ya, nanti bisa baca-baca sendiri tentang hadisul ifki tersebut, berita bohong tersebut. Ini sampai menggoncang rumah tangga Nabi. Jadi artinya next step-nya ya, setelah menikah berumah tangga ini juga tentunya ada dinamika, tidak lepas dari ujian. Nah, ayat ini menetralisir, membersihkan bahwa tidak ada perselingkuhan. Itu adalah dihembuskan oleh orang-orang, khususnya orang munafik. Sayangnya ada sebagian kaum muslimin, orang-orang yang beriman terpengaruh dengan berita tersebut. Ya, harusnya berprasangka baik. Nah, di sini disebutkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Aisyah menjadi istri Nabi. Nabi itu adalah manusia terbaik. Maka Aisyah levelnya di situ. Subhanallah ya. Nah, jadi tadi kalau kita ingin pasangan yang berkualitas, coba kita enhance dulu, kita improve dulu kualitas diri kita. Ya, kita siapkan skill-skill kita untuk menghadapi pernikahan, menghadapi fase kehidupan berumah tangga. Kita siapkan, ya. Kita harus bisa time management, self management, manajemen diri, manajemen waktu, ya, manajemen prioritas dan lain-lain. Ya, kita punya skill, misalnya wanita kita ditingkatkan ya, misalnya belum bisa masak atau belum terlalu bisa misalnya masak air sama masak mie, nah belajarlah masak yang lebih advance gitu kan, masak sayur, masak yang lain-lain lah ya, sehingga siap. Nah, kalau siap Allah akan berikan amanah tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau nggak siap, kalau nggak mampu ya, kalau apa namanya melebihi beban itu nggak dikasih, karena kalau diberikan khawatir kondisinya lebih buruk. Sehingga rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah, warahmah malah menjadi prahara. Kenapa? Karena salah satunya ketidaksiapan. Ya. Nah, jadi sekali lagi tadi ya. Kemudian tentu jodoh kita sudah tertulis di lauh mahfuz, artinya sudah ditakdirkan. Nah, masalahnya kita nggak tahu yang mana, gitu kan? Nah, maka untuk itu kita menyambut dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, ini tadi ya, misalnya ada argumentasi-argumentasi untuk boleh berpacaran ya, untuk boleh yang ya tadi ya, kan la taqrabuz zina ya. Janganlah mendekati zina. Gitu ya. Ada yang menafsirkan yang tafsir yang liberal itu yang yang tidak pas itu, nggak boleh kan yang mendekati, kalau zinanya boleh. Nah, itu aneh tuh cara berpikirnya ya. Logikanya kalau mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya, ya kan? Nah, itu kenapa bisa terjebak karena tadi, karena godaan setan-setan itu bersiasat. Setan itu juga bersungguh-sungguh dalam menggoda manusia. Maka kita harus bersungguh-sungguh juga untuk menghindarinya, untuk melawannya. Ya. Kalau ada godaan-godaan, kita netralisir. Bismillah. Ya. Inna kaidah syaitana kana dha'ifa. Jadi sebetulnya kalau tahu rumusnya dan kita bisa praktekkan, godaan setan itu sebetulnya lemah. Ya. Karena mereka itu yuwaswisu fi sudurinas, membisikkan, tidak lebih. Ya. Nah, meskipun secara intens menggoda, membisikkan dari berbagai arah. Ya. Sedikit lagi,
ya. Dan ini juga jangan sampai kita tertipu oleh setan yang di sini di Al-A'raf ayat 27, jangan tertipu oleh setan tadi bujuk rayunya. Inilah, ayo pacaran. Inti kamu gimana? Nah, pacaran nggak kenal. Kalau nggak pacaran ditakut-takutin. Ya, termasuk juga menakut-takuti manusia dari rizki. Ya, misalnya, ya sekarang sih zaman sekarang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Gitu. Itu termasuk dari hal yang digembus-gembuskan oleh syaitan. Lupa, ya, sengaja dilupakan, dibuat lupa oleh syaitan bahwa Allahu khairur razikin. Allah itu yang sebaik-baik pemberi rizki. Allah yang menjamin rizki hamba-hamba. Selama hambanya itu tadi berikhtiar bertawakal. Ya, tadi ya. Ini banyak hal ya, termasuk urusan perjodohan. Ya. Nah, ini catatan kuncinya di akhir ayat ini. Inna ja'alna syayatin aulia, ya, lilladina la yu'minun. Jadi ternyata inna ja'alna syayatin. Jadi orang-orang eh, apa namanya? Orang-orang yang la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman itu sudah menjadikan apa? Syaitan, ya, asyayatin sebagai apa? Sebagai aulia, sebagai penolong, bukan Allah, ya. Sementara orang-orang yang beriman, ya, menjadikan Allah sebagai penolongnya. Ada apa-apa, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Iyyaka na'budu, maaf, wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepada Engkau lah kami na'budu, ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah, ini orang yang beriman begitu. Makanya diulang-ulang terus. Setiap rakaat sholat selalu diulang-ulang terus. Hanya kepada Allah kita menyembah, kita beribadah, dan juga memohon pertolongan. Nggak kepada yang lain utamanya. Nah, poin terakhir bahwa menikah itu perpaduan yang proporsional antara kesiapan dengan keberanian. Ya. Jadi ada orang yang udah siap tapi nggak berani, nah, nggak jadi itu nikah, lambat. Ya. Ada juga yang berani tapi nggak siap, ini kurang pas juga nih. Jadi kesiapan dengan keberanian ini perlu diseimbangkan. Ya, waktu itu saya pribadi, ya tadi masih baru lulus S1 tapi alhamdulillah ada pekerjaan. Ya, udah ada pekerjaan, oke, udah bisa dapat nafkah meskipun nggak banyak, meskipun sedikit, tapi sudah ada pegangan untuk nafkah, ya udah bismillah, ya. Jangan dilama-lamain. Karena kalau nunggu sampai kaya dulu, sampai punya ini, punya itu dulu, ya belum tentu bisa tercapai dalam waktu yang singkat. Ya. Sementara menikah itu ibadah. Nah, menikah, ya, setengah agama. Ibaratnya kalau kita pakai matematika, ya, apa logika matematika, ya. Orang yang udah menikah nilainya minimal 50. Tinggal nambah aja, ya. Kan menikah setengah agama, ini bukan tafsir, ya. Ini pakai logika ini aja. Apa namanya? Ya analogi lah itu. Kalau udah menikah belum ngapa-ngapain aja udah 50 nilainya. Dan sebaliknya, kalau belum menikah maksimum udah jungkir balik ibadah, maksimumnya 50 gitu. Nah, jadi kalau sudah menikah, ibadahnya optimal, ya bisa mendekati 100 gitu kan. Nah, ini tentunya literally berbeda, ya. Ibadah, bahwa menikah itu ibadah, sedangkan pacaran sebaliknya. Ya, karena dia terkait dengan ayat tadi la taqrabuz zina. Gitu. Dan kalau kita menginginkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, kita menginginkan kebaikan dalam pernikahan kita dan rumah tangga kita, maka bismillah kita perlu memulainya dengan sesuatu yang baik. Waktu itu saya menikah, tekad saya
saya tidak hanya mencari istri, tapi saya mencari ibu dari anak-anak saya. Nah, gitu ceritanya, gayanya begitu ya. Jadi bukan hanya mencari istri, tapi mencari ibu bagi anak-anak. Dicari ibu yang paling baik, yang kita tahu ya, yang setidaknya ikhtiar kita. Maka kita siapkan juga. Saya pribadi waktu itu eh, apa namanya, ketika dita'arufin gitu, saya coba untuk memohon pertolongan Allah diberikan melalui istikharah ya, sholat istikharah. Ya Allah, tunjukilah apakah ini yang pilihanmu atau ada yang lebih baik lagi, coba istikharah. Nah, ternyata pertandanya datang lewat mimpi ya. Nah, nanti panjang kalau diceritain, tapi lewat mimpi, oh ternyata, oh dari situ muncul keyakinan, oh bismillah, dan ini yang Allah tunjukkan ya. Nah, itu pertanda itu bisa datang lewat eh, jalur yang berbeda. Nah, kemudian ketika kita menikah, ini sebagai catatan penutup ya. Setelah menikah, itu mitsakon golizo, ikatan yang sangat kuat. Yang Allah tuh sebutkan mitsakon golizo itu ada 3 kondisi sebetulnya. Termasuk ketika mengambil sumpah dari Bani Israel yang di atasnya mau ditimpakan eh, apa namanya, gunung ya. Kemudian diambil sumpah, itu salah satu poin mitsakon golizo ya. Nah, mitsakon golizo juga diambil untuk konteks pernikahan, ikatan yang sangat kuat. Ibaratnya ya, mungkin kalau di kimia itu eh, ya mungkin ikatan kovalen ya, pemakaian bersama pasangan elektron bebas gitu. Jadi udah sharing macam-macam. Sharing elektron kalau dalam konteks kimia. Makanya jangan mau kalau cuman sampai apa namanya, gaya-gaya yang lemah. Misalnya eh, apa namanya, ikatan hidrogen, apalagi gaya-gaya elektrostatis misalnya van der Waals yang lebih lemah ya. Nah, itu nggak ada komitmen di situ, nggak ada tanggung jawab. Nah, ketika menikah tentunya eh, bisa jadi sesuai harapan kita, bisa jadi nggak sesuai ya. Tapi jangan lupa ketika kita menikah, kita itu bukan hanya menikah dengan sisi kebaikan seseorang, tapi dengan that person as a whole ya. Menikah dengan orang tersebut sebagai keseluruhan dengan segala sifat baik dan sifat kurang baiknya. Nah, disinilah proses adaptasi, proses penyesuaian. Oh, ternyata istri saya begini, suami saya begitu, ya. Sisi lebihnya ini, sisi kurangnya ini. Nah, disitulah proses saling mengisi, saling menutupi kekurangan. Kita menikah sekali lagi bukan hanya sisi baik seseorang, tapi juga mungkin ada sisi-sisi lemahnya. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala yang menarik sekali di An-Nisa sebagai penutup ya. Ini pas jam 9, 9 lewat sedikit ya. An-Nisa ayat 19 ya, di akhir sini. Di sini kita diminta untuk apa? Wa'ashirun wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi mempergauli atau berinteraksi dengan istri ya, dengan pasangan kita dengan cara yang baik. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, kemudian diingatkan di sini, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalam. Ya, tadi ketika menikah ada hal yang enggak di luar ekspektasi gitu, di luar harapan. Ya kita perlu bersabar. Karena bisa jadi tadi ya, kita nggak suka, tapi ternyata Allah menjanjikan atau menjadikan banyak kebaikan itu. Ya. Nah, kita perlu berbaik sangka pada Allah. Oh, ternyata ini. Dan kita seringkali menyadari itu nanti. Ya. Ketika kita bisa bersabar,
kemudian kita melalui periode waktu tertentu, misalnya setelah berapa tahun, oh ternyata ini hikmahnya ya. Kenapa saya kemudian berjodoh dengan ini, ya, dengan istri. Dan sebaliknya, oh ini hikmahnya. Mungkin saat itu ada yang nggak berkenan, tapi kemudian tadi, ya, Allah berikan ketenangan, Allah berikan sakinah, mawadah, warohmah, sehingga kemudian berbahagia. Baik, itu mungkin sebagai apa pengantar ya, mungkin sedikit tausiah, mungkin plus sedikit-sedikit pengalaman untuk kita semua. Tentu saya pribadi juga masih banyak kelemahan, ya. Setidaknya ini bagi saya pribadi juga mengingatkan diri sendiri untuk senantiasa, kalau sekarang tahapannya ini kita sudah berapa ya, 19 tahun lah menikah ya, sekitar hampir 19 tahun, yaitu bagaimana tetap menjaga ikatan suci tersebut, ya, menumbuhkan mahabbah, ya, menjaga mahabbah. Nah, ini juga perlu energi. Ini topik berikutnya ya. Sekarang kan persiapkan dulu. Nanti kalau sudah menikah ya, ada lagi topiknya, ya. Ada lagi babnya. Kalau sudah menikah lama, punya anak banyak, ada lagi babnya. Baik, mungkin itu eh, Mas Afan dan teman-teman semua yang bisa disampaikan. Silahkan kalau ada yang didiskusikan, tafadhol. Saya kembalikan. Baik, insyaallah, tabarakallah, jazakallah khairan katsir, Prof. Anuraga atas materinya yang luar biasa, Masya Allah sekali ya. Tadi teman-teman juga sudah menyimak dan tadi sempat ada quotes yang bikin saya tertampar, Prof. Ada yang sudah siap tapi tidak berani-berani. Nah, itu sakit itu, cukup sakit ya ke saya tamparannya. Dan barangkali ke teman-teman audiens juga ya. Tapi saya sebelum ke pertanyaan nih, Prof, dari teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong nanti teman-teman di sesi pertanyaan, teman-teman boleh mengajukan tangan atau boleh melampirkan pertanyaan lewat kolom komentar ya. Tapi sebelum teman-teman bertanya, saya pengen bertanya dulu nih. Tadi ada poin, Prof, mohon izin saya menanyakan. Tadi ada poin terkait perpaduan antara proporsional, perpaduan yang proporsional antara kesiapan dan keberanian. Nah, yang saya lihat kalau aspek-aspek yang sifatnya bisa diukur secara kuantitatif, itu seperti finansial misalnya, itu relatif lebih terlihat dan bisa terukur begitu, Prof. Tapi kan ada aspek-aspek yang sifatnya deskriptif atau kualitatif, seperti misalnya harus sesoleh apa sih? Atau misalnya kita laki-laki, kira-kira imam yang bisa dikatakan ideal itu walaupun tidak harus dan sepertinya tidak akan possible seperti Rasulullah SAW atau bahkan sahabat-sahabat rasanya masih jauh. Kira-kira harus standarnya seperti apa begitu, Prof? Kira-kira boleh langsung dijawab. Iya, iya boleh, Mas Afan ya. Memang ini sisi yang apa sangat kualitatif betul ya. Jadi apa namanya untuk diukur mungkin harus kajian tersendiri ya, mengembangkan instrumen. Tapi apa namanya setiap orang tadi punya standar yang berbeda ya. Nah, kalau saya pribadi ya waktu itu simpel aja sih. Bahwa satu, oke, saya sudah punya maisha, punya apa pendapatan ya yang relatively apa namanya rutin gitu. Meskipun nggak banyak. Waktu itu gaji saya berapa ya? 800.000 apa ya? Zaman itu ya. 800.000 terus apa namanya untuk makan sehari-hari ya mata tahu tempe bisa lah. Terus ya ngontrak. Jadi satu sisi ada maisha yang reguler, satu kemudian apa namanya itu dari sisi finansial ya. Yang kedua juga setiap orang ini beda-beda nih ya. Jadi menikah itu hukumnya juga beda-beda. Ya kalau kita baca-baca ya, hukum pernikahan itu beragam. Ada menikah yang wajib, ada yang sunnah ya, kita lihat ya. Sampai ada yang haram menikah, ya tergantung kondisi orang-orang. Nah, apa namanya? Waktu itu saya merasa oke, ini sudah saatnya untuk menikah ya. Apalagi yang yang dicari nih, sampai berapa banyak kita misalnya harus
menyiapkan dari sisi finansial, atau satu sisi juga harus seberapa hmm, apa jauh pengamalan kita terkait dengan ilmu-ilmu untuk menikah. Gitu ya. Waktu itu saya baca sekitar tiga buku referensi terkait dengan persiapan menikah. Misalnya menuju pernikahan berkah ya. Itu ada beberapa buku tuh. Salah satu yang paling saya suka itu buku yang ada dua buku yang saya baca, apa yang ada tiga buku, tapi ada dua yang sangat berkesan yang ditulis oleh Ustadz Faudil Azim sama Ustadz Cahyadi Takaryawan. Nah, itu inspiring ya. Jadi terus terang saya banyak menyiapkannya tadi lewat membaca, kemudian dicoba diamalkan gitu ya. Nah, itu dua buku itu udah dibaca lah, udah khatam gitu. Gak hafal-hafal banget sih, tapi udah dibaca, udah dicoba dipraktekkan beberapa hal di situ. Ya alhamdulillah. Ya kira-kira itu saya pikir, oh ya Bismillah. Karena banyak hal juga yang nanti learning by doing. Ya. Jadi misalnya ya saya ambil contoh, saya nggak pernah pacaran, sehingga saya ketika menikah itu belum tahu bagaimana saya harus apa namanya menghadapi seorang wanita. Misalnya gini, nganter-nganter, itu kadang saya nggak ngeh gitu. Jadi oh ini tuh tugas penting suami. Ya, misalnya mengantar ke sini, mengantar ke situ, seringkali dibiarin masa awal-awal itu ya kayak ya apa kayak masing-masing gitu. Nah, tapi di perjalanan waktu, oh ternyata bukan begini caranya. Kita harus bersikap secara baik. Misalnya istri ada acara atau ada pengajian, kita eh, apa namanya anterin. Ya. Dulu misalnya contohnya ya, istri perlu ada pengajian, ya, ada kajian di seorang ustazah. Nggak saya anterin tuh awalnya. Terus ternyata unik. Apa pembinanya atau ustazah tersebut SMS, Mas, tolong kalau pengajian istrinya diantar itu sampai nah saya baru nggak sampai sampai begitulah. Jadi banyak hal-hal yang memang baru berkembang, baru belajar itu by experience ya. Ternyata harus begini harus begitu. Nah itu nggak ada di buku tuh, di teori nggak ada tuh. Nah itu jadi kira-kira memang nanti dengan menikah kita sensitivitas kita dalam berumah tangga itu akan semakin muncul. Ya, mungkin gitu Mas Afan. Memang susah Iya, dikuantifikasi gitu ya. siap jazakallah khair, Prof. Anduraga. Tapi emang di situ ya, Prof ya, seninya menikah secara syariah itu. Jadi kita banyak belajar dan belajarnya pun berpahala ya, Prof ya. Iya. Ya, baik. Untuk teman-teman silakan yang ingin bertanya kepada Prof Anduraga boleh dipersilakan raise hand, atau yang kedua teman-teman bisa lampirkan di kolom komentar. Ya, baik. Sudah ada yang bertanya, Prof. Ini sudah ada Teh Naisha, Afif, dan Muhammad Zikri. Kita buka sesi pertanyaan pertama untuk tiga penanya terlebih dahulu ya. Kepada Teh Naisa Putriani, dipersilakan Teh untuk menyampaikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya mungkin secara singkat tentang konsep sekufu gitu. Apalagi di bidang pemahaman agama. Kita sebagai perempuan nih, misalkan pemahaman agamanya tuh masih apa ya? Masih eh, belum yang gimana gitu ya, masih belajar banget. Nah, tapi kalau misalkan ternyata yang datang itu dari lelakinya pemahaman agamanya jauh lebih tinggi gitu gapnya, apakah boleh gitu, apakah pantas untuk lanjut atau cari yang 11-12 aja lah gitu. Karena misalkan meminimalisir mungkin kemungkinan konflik di kedepannya atau alhamdulillah terima aja gitu dengan gap pemahaman agama yang lumayan beda gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Prof mau diselesaikan semua pertanyaannya atau mau langsung dijawab, Prof? Boleh langsung aja ya. Takut Ya, lupa nanti. ya silakan, Prof. Takut terdilusi, diluted ya Pak. Terencerkan. Jadi nanti ya baik ya. Jadi apa terkait dengan sekufu ya. Nah ini juga memang banyak hal yang sifatnya kualitatif ya.
sekufu ya, terkait dengan misalnya pemahaman agama, itu satu sisi. Misalnya terkait juga dengan kondisi keluarga, finansial. Misalnya yang satu dari keluarga yang kaya, satu yang dari sangat sederhana. Kemudian dari latar belakang atau level pendidikan, ya, yang satu katakanlah kuliah, bahkan lulus sarjana, atau bahkan S2, S3, yang satu lagi mungkin SMA. Gitu ya. Nah ini konteks sekufu itu banyak sih. Ya. Nah tentu kalau kita cari yang persis sama itu ya apa possibility-nya rendah ya, probabilitasnya rendah. Nah maka apa yang jadi patokan adalah ya, bagaimana kita itu mampu beradaptasi satu sama lain. Meskipun gap awalnya ketika menikah, gap awalnya itu beda jauh. Ya. Tapi tentunya ada standar minimum. Misalnya eh, menikah misalnya dengan seorang muslimah atau dengan seseorang yang pakai hijab. Nah itu kalau saya pribadi waktu itu ya, itu standar minimum, nggak boleh. Kalau saya dulu ada lagi standarnya, yang hijabnya hijab syar'i. Nah itu ya. Jadi kalau kalau levelnya cewek yang dililitin kerudungnya ke kepala, itu saya nggak masuk radar tuh. Nah, waktu itu ya, waktu masih muda itu standar gitu ya. Jadi hijabnya hijab syar'i yang untuk dada gitu ya. Ya inilah proporsional lah ya. Nah waktu itu saya waktu masih muda standarnya ya pengennya begitu mencari istri. Nah itu, nah kemudian setelah menikah apa namanya, tentu gap keluarga besar ya. Misalnya dari sisi keluarga ya, saya dari keluarga yang abangan, istri saya dari keluarga yang Islami, keluarga NU, ya, keluarga apa terekspos dengan pesantren, dengan itu ya. Ini kan beda. Saya terus terang dari keluarga abangan, makanya saya baru ambil agama Islam pas ini, pas udah tua gini, udah sepuh gini, baru ngambil S2, S3. Ya. Karena waktu kecil kurang dapat kesempatan itu. Saya baru lancar ngaji itu pas kuliah. Tadinya ya susah. Nah, itu jadi konteks kufu itu sebetulnya it's okay kalau pada awal cukup besar gapnya, tapi yang penting eh, apa namanya, bahwa dari masing-masing ada komitmen untuk beradaptasi, untuk belajar. Karena belajar itu adalah ya. Nah, kemudian itu satu ya, satu contoh. Satu contoh lagi adalah eh, waktu menikah, awal menikah itu saya berpandangan bahwa saya pribadi ya, saya berpandangan bahwa oke, laki-laki tugasnya mencari nafkah ya, sesuai dengan profesinya. Wanita itu ya udah di rumah aja. Ya, saya pernah punya pandangan kayak gitu. Udah wanita atau istri di rumah aja ngurus anak. Yang ini suami yang mencari nafkah ya urusan suami. Nah, di perjalanan itu saya belajar tadi, itu tuh experiential learning. Kita belajar, saya membaca misalnya suatu artikel Islam, waktu itu judulnya menarik, jangan tinggalkan istrimu di landasan. Ya, jadi salah satu penyebab keretakan rumah tangga, ini udah masuk ke pasca nikah ya, itu gap, jadi suami misalnya ya, atau istri dan bisa sebaliknya, itu pengetahuannya, skillnya meningkat, sementara yang satu lagi, misalnya istri karena di rumah aja ngurus anak, nggak berkembang. Sehingga pada satu momen gapnya terlalu jauh, komunikasi nggak nyambung. Nah, komunikasi nggak nyambung itu memicu keretakan rumah tangga. Nah, kemudian dari situ saya, oh berarti nggak boleh gitu mas. Gimana solusinya? Nah, kita perlu mempelajari istri kita, ya, pasangan hidup kita itu sebetulnya muyulnya, kecenderungannya, kapasitasnya, kesenangannya di mana sih? Nah, kita perlu belajar. Oh, waktu itu saya lihat, oh ternyata istri saya lihat ininya, saya ya kan dengan menikah jadi lebih mengenal ya, ternyata senang di akademik gitu ya. Waktu mahasiswinya mahasiswi berprestasi, kemudian pernah dapat PKM medali emas, oh, berarti
perlu saya fasilitasin untuk sekolah lagi. Jadi waktu saya S3 di Swiss, saya kalau itu beasiswa suami tuh, sekolahkan istri di Jerman waktu itu ya. Jalurnya ini pendekatannya bisa beda-beda, tapi yang jelas intinya eh, untuk mencapai kesakinahan itu kita perlu energi, ya. Perlu upaya untuk menjaga itu. Nah, kemudian saat itu istri saya sudah kita nikah 2005, jadi posisinya sudah 4 tahun jadi ibu rumah tangga, ngurusin anak, ya sudah meninggalkan dunia sekolah 4 tahun. Nah, kemudian saya saya yang daftarin, saya yang cariin sekolah untuk ngambil S2 Jerman. Pokoknya istri saya terima jadi. Nih sekolah di Jerman gitu. Ya karena Jerman dengan Swiss bertetanggaan. Terus istri saya bertanya ke saya, untuk apa saya sekolah lagi kalau ujung-ujungnya di rumah? Nah, itu pertanyaan yang sangat-sangat apa ya, berkesan gitu ya. Untuk apa saya sekolah lagi kalau ujung-ujungnya di rumah? Nah, saya alhamdulillah ketika itu terjadi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, saya bilang secara spontan, "Nih, kira-kira gimana kalau seorang anak ya yang apa namanya dibesarkan oleh ibu yang lulusan S1 IPB dengan lulusan S2 Jerman. Kira-kira lebih berkembang mana tuh anaknya?" Wah, itu saya nggak nanya lagi. Udah pas ambil sekolah. Jadi ujung-ujungnya kalau seorang wanita itu berpendidikan tinggi, ya, katakanlah pasca sarjana, entah sarjana ya, misalnya S1, S2 bahkan S3, selama wanita tersebut mengerti kodratnya, ya, tidak melangkahi suami, tidak merendahkan suami, jangan lupa surganya ada di suami. Surganya seorang wanita, seorang istri ada di suami. Jangan lupa. Kalau suami bukan ada di istrinya, ada di ibunya. Itulah siklus yang luar biasa ya. Nah, jadi selama ngerti akan kodratnya tersebut, maka nanti advantage-nya pun sekolahnya tinggi dan di rumah, ya nggak bekerja keluar, itu yang benefited yang akan mendapatkan manfaat anak. Kebayang nggak kalau misalnya nanti ngajarin anak, ya, selain ngajinya, pas ada pelajaran nggak perlu panggil guru les, udah selesai, udah beres itu, udah paket komplit, ngerti, ditanya matematika, fisika, kimia, biologi, gitu, ya. Udah ngerti gitu kan, nggak usah panggil guru les, nggak ada juga uangnya kan, ya kira-kira gitu. Jadi artinya kesekufuan itu bisa dibangun sambil proses, ya di awal bisa jadi gap, tapi yang penting komitmen untuk saling memperbaiki diri, saling meningkatkan kualitas diri, kira-kira gitu ya Mbak Naisa ya. Siap, terima kasih. Jazakallah khair, Prof. Anuraga atas jawabannya. Nah, ini sebetulnya sedikit relate, Prof, dengan pertanyaan di kolom komentar. Barangkali langsung saya sambung aja, Ya. karena kaitannya soal sekufu. Nah, setelah kita punya standar tadi, Prof, seperti misalnya jilbabnya harus menutup dada, kemudian tidak boleh jilbab yang lilit di leher seperti itu ya. Nah, apakah ketika ada satu kondisi memang calon kita itu ada di bawah standar tersebut. Misal kita ingin jilbabnya yang menutup dada, tapi yang datang kok yang lilit leher seperti itu. Nah, apakah kita harus menurunkan standar dalam tanda kutip standar tersebut, atau apakah kita harus beristikharah dan melanjutkan proses Iya, tersebut? iya, iya. Nah, ini menarik sekali ya. Sekali ya. Memang nggak bisa dipukul rata. Perlu kita lihat case by case. Misalnya begini. Misalnya eh, ada satu kasus yang pernah saya ketahui, ya, saya tahu persis. Itu misalnya ini seorang laki-laki soleh. Laki-laki soleh, aktif di masjid gitu. eh, Aktif di keislaman, ngajinya bagus dan sebagainya. Tiba-tiba oleh orang tuanya dijodohkan. Ya, dijodohkan dengan anak teman orang tuanya, gitu, ya, jodohkan dengan anak teman orang tuanya. Jadi apa, orang tuanya itu punya teman, punya sahabat, punya anak juga yang ya sepantaran lah, umurnya nggak beda jauh, terus kayaknya cocok nih, ingin membina persahabatan lebih jauh, udah kita jodohin aja anak kita gitu. Nah, dilalahnya yang dijodohin itu tadi, ya, mungkin saat itu kurang sekufu. Nah, ini kita
pertimbangannya nggak semudah yang dibayang. Jadi tergantung sekali lagi case by case ya. Kita bisa menimbang ya, kita bisa musyawarahkan dengan orang tua. Saya punya perspektif begini ya, dimusyawarahkan dengan baik. Nah, tapi ketika orang tua sudah berketetapan, nah kita juga bisa melihat dari sisi kebaikannya. Oh, ini termasuk birrul walidain pertama. Yang kedua, ini menjadi kesempatan saya untuk beramal soleh, untuk mendidik istri gitu ya. Tapi tadi ada sisi-sisi yang, oh kalau ini udah berat ini. Misalnya ada karakter-karakter tertentu atau yang terlalu jauh gitu ya, itu wah ini kejauhan berat. Nah kita bisa mengukur nih setelah misalnya penjajakan ya, misalnya dengan orang tua, nah kita bisa menakar lah sedikit banyak ya, secara kualitatif. Jadi gitu, misalnya oh ini masih potensial atau mungkin masih belum terlalu terekspos dengan keislaman yang memadai, tapi potensially baik gitu. Hanif orangnya, oke saya bisa satu sisi berbirrul walidain, satu sisi juga kesempatan bagi saya untuk mendidik, mentarbiyah istri saya, gitu kan. Nah ini kita bisa melihat dari sisi itu. Tapi sisi lain kalau bisa dimusyawarahkan, jadi ujungnya case by case. Karena orang tua kan beda ya. Ada yang modelnya saklek, harus laksanakan, nah, kan gitu ya. Ada Betul, juga betul. yang bisa dimusyawarahkan. Oh ya udah. Nah, ini banyak yang kasus itu kondisi itu case by case. Kira-kira gitu. Nah saya kurang paham nih kan masing-masing ini harus ke konsultan ini Nah, ya rumah betul. tangga ini Harus spesifik ya, Bro. spesifik iya iya Ya, betul. Jadi case satu dengan case lainnya pasti berbeda, iya tergantung kitanya masing-masing. Baik, Prof. Insya Allah ada 3 pertanyaan lagi ya, Prof ya. ya. Boleh, Prof? Iya apa enggak boleh. Iya, siap. Silakan selanjutnya Mas Afif untuk menyampaikan pertanyaannya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Afan. Suara Ini saya kenal jelas ya, ini Pak? mah kenal Betul. Sudah tahu ya, Ya, Prof ya. ya alhamdulillah juga ini jadi pelipur Lala ya. Kangen juga ternyata jumpa di sini ya jadi obat rindu lah, Prof. Ya, mungkin kalau dari mana ini Prof pertanyaan Prof. Tadi ya terkait bahwa memang status pernikahan itu hukumnya memang berbeda-beda untuk setiap orang gitu ya. Ada yang dari haram sampai ke wajib gitu. Nah, cuma kalau Arne pribadi sekarang kondisinya ya tadi ya dengan Anda sekarang lagi ngerantau lah ya, lagi sendiri. Jadi biasanya kalau ngomongin kegiatan banyaknya lebih ke kerjaan gitu ya. Nah, dan dalam prosesnya itu kalau kita ngomongin sehari-hari gitu ya, tanda kutip Anda belum merasakan rasanya butuh seorang pendamping gitu ya, Prof. Ya, jadi kalau Anda melihat ya ini sebagai bentuk yang oh, ini mubah gitu, buat Anda pribadi menilai ya. Uh, atau yang mungkin mepet-mepet sunnah lah gitu ya. Tapi akhirnya Anda jadi kepikiran gitu, Prof. Sebenarnya tadi ya, Anda jadi khawatir tersendiri juga. Apakah dengan kita nyaman akan suatu kegiatan misalnya, atau dengan sehari-hari dan tidak merasakan uh, apa ya kebutuhan ya kewajiban untuk menikah gitu tuh. Nah, tanpa bermaksud tidak berniat menikah, tapi memang merasa belum ada butuhnya gitu ya. Terus khawatir misalnya keterusan nih gitu ya. Ya entah itu buat laki-laki atau perempuan gitu kan. Asik sendirilah bahasanya. Nah sebenarnya kalau kasusnya seperti itu, Prof. Baiknya bagaimana, Prof? Apakah memang pernikahan ini sebenarnya sesuatu yang diperjuangkan, bahkan diniatkan pula, walau memang statusnya mungkin masih mubah, gitu loh. Atau memang pernikahan ini, ya tadi kan ini suatu pendidikan ya, suatu dakwah juga, meneruskan keturunan sunnah Nabi juga gitu. Nah mungkin itu sih Prof sebenarnya dengan kondisi yang ya ini walau dengan masing-masing yang lain, tapi yang pribadi ngerasa kayaknya kayaknya jalan sendiri juga kayaknya ya udah bahasnya gitu ya. Walau tetap ya pengen nikah juga kan gitu nih. Nah, sebenarnya buat pernikahan itu sendiri apakah memang uh, harus kita usahakan gitu, Bro? Walau memang mungkin kondisinya saat ini tidak dalam waktu dekat misalnya. Mungkin itu sih, Prof, pertanyaan itu. Siap. Terima kasih, Mas Afif. Boleh langsung dijawab, Iya. Prof. Ya, Afif ya. Ya baik, jadi konteksnya perasaan masih belum perlu-perlu amat ya, masih menikmati pekerjaan juga gitu kan. Nah, udah berapa tahun kerja?
Berarti udah 3 kayaknya. 3 3 atau 4 ya. tahun. 3 tahun ya. Berarti berapa? 25. Iya. 25. Udah pas banget itu mah. Nah, itu dia Ustaz. Iya, iya. Ya, jadi apa namanya? Dalam konteks kita, ini kan dalam hidup kita punya orientasi ya, orientasi. Ketika kita punya orientasi mengakumulasikan kebaikan, ya, mengakumulasikan kebaikan eh, secara optimal ya, dalam artinya gini, mengakumulasikan kebaikan per unit waktu, ya kan? Nah, itu eh, menikah itu punya sisi kebaikan yang luar biasa, ya. Nah, tadi misalnya tadi menikah setengah agama, ya. Ada hadisnya juga tuh, juga orang yang meninggal dalam kondisi membujang kayak gimana nanti bisa dicek ya hadisnya. Jadi ini eh, ada ternyata itu apa namanya terkait dengan ya meskipun tadi ya konteksnya bukan ingin membujang, tapi konteksnya lebih ke arah oh sekarang masih menikmati pekerjaan, belum perlu istri gitu kan. Nah, itu eh, kalau kita punya berorientasi atau mulai berorientasi kita mengakumulasikan kebaikan itu insya Allah bisa disegerakan ya. Meskipun tadi konteksnya kayaknya belum perlu-perlu amat, tapi dengan kita menikah kebaikan yang dapat akan jauh lebih besar. Itu satu pertimbangan. Pertimbangan lainnya adalah eh, apa namanya? Ini konteksnya ketika kita sudah punya anak ya. Jadi senior-senior saya di kampus itu termasuk juga dari keluarga itu menyampaikan kamu itu ya eh, jangan lambat-lambat punya anaknya. Ini kan konteksnya ini ya. Meskipun punya anak kan itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilambat-lambatin. Artinya juga menikahnya juga jangan diuji-uji. Kenapa? Karena kamu ya kalau punya anak pas lagi butuh-butuhnya biaya, bagusnya di usia produktif. Jadi masih semangat kerja. Misalnya sekarang saya kan menikah dua-dua, mulai punya anak 23 ya sekitar waktu itu 3 bulan kosong. Ya jadi persis tahun kemudian 3 + 9 ya. Jadi 12 bulan kemudian punya anak gitu ya. Nah, sekarang anak saya kelas 3 SMA. Mau kuliah, ya kan besar biayanya kuliah, ya enggak? Nah, pas kita umur 40 tahun, masih insya Allah masih semangat. Beda halnya ketika kita punya anak, karena tadi kita menikahnya agak belakangan, punya anaknya kemudian juga ada jeda waktu. Pas anak masuk kuliah, kita umur 60 tahun, udah misalnya udah menurun. eh, apa namanya semangat kerja kita. Ya. Jadi di situ nanti ada komplikasi-komplikasi yang lain. Itu baru anak pertama loh. Belum kalau kita nanti ada anak kedua, ketiga, yang kita udah semakin sepuh. Jadi ada pertimbangan itu juga. Jadi bagusnya, bagusnya nih kita punya anak yang terakhir itu pas lagi perlu katakanlah kebutuhan finansial untuk kuliah, untuk pendidikan ya. Itu masih dalam usia kita produktif bekerja. Gitu. Jadi misalnya saya membayangkan misalnya ini anak kami yang nomor 7 itu umur setahun sekarang ya setahun berarti kalau masuk kuliah tuh umur berapa ya 18 tahun ya rata-rata ya 18 tahun berarti 17 tahun lagi berarti ini dengan asumsi ada usia ya ya kita apa namanya eh, berarti 40 tambah 17, 57 masih bisa, ya kan? Ya kalau dosen, kalau PNS pensiun 65, kalau guru besar 70. Kalau umurnya sampai. Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Ya, pertimbangan masa depan untuk terkait dengan generasi berikutnya, bagaimana kita memperhatikan kebutuhannya. Gitu. Kira-kira gitu lah, Afif ya. Kira nanti kalau di umur 30 menikah gitu kan, karena masih seru nih kerjaan, kerjaan mah nggak akan ada habisnya. Ya, kerjaan itu datang lagi nggak ada habisnya. Gitu. Betul Ya betul bro. kira-kira gitu ya. Jadi itu ada beberapa pertimbangan. Mungkin gitu. Siap. Jazakallah khair Prof Anuraga. Dan jangan lupa dengan menikah
kita memenuhi separuh agama kita yang 50% tadi yang sudah Prof. Anuraga sampaikan. Nah, sementara kalau single, mau kita sholat, puasa, mati-matian 50% pun belum terpenuhi, belum tentu Iya. terpenuhi gitu ya Prof ya. Nah, Iya. ini seorang single menasihati seorang single lainnya. Ini bisa difasilitasin tadi di programnya KOF ya, institut ya. Nah, kayak begitu. Masya Allah. Insya Ya, Allah, ya. mudah-mudahan ada kesempatan nanti Prof. Baik. Menta'arufkan itu. Ya, amin, amin, amin. Kami ada Raksana, Prof. Nanti mudah-mudahan bisa kesampaian. Baik, terima Iya. kasih Prof. Anuraga dan Afif atas pertanyaannya. Kemudian next kita akan Terima kasih, lanjut Prof. ke Mas Zikri. Nah, ini pengantin baru ya. Alhamdulillah. Nah, waktu dan tempat dipersilakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bang Afan. Malah dibocorin ya. Bismillah, Prof. Perkenalkan saya Muhammad Zikri. Ya, jadi alhamdulillah udah menikah, Prof. Baru jalan 3 bulan ini. 3 bulan, Jadi alhamdulillah. yang disinggung Prof, emang pernikahan ternyata emang ada tidak sesuai ekspektasinya, dan ya belajar untuk lebih sensitif dan lain sebagainya gitulah. Menarik. Nah, yang saya pengen tanyakan sebenarnya agak masuk ke pasca nikah sih Prof. Terkait ini Prof. Jadi sebelum nikah tuh emang ya kan masih terhitung muda lah saat ini. Sekarang usia saya masih 23 tahun. Alhamdulillah. Ya, jadi 23 ya. Istri 23 juga. umuran ya betul. Oh iya. Sempet ada kayak mikir kalau nikah muda nanti akan ganggu produktivitas, nggak kerja, karir dan lain sebagainya. Cuma ya dapat nasihat, kemudian ya banyak juga contoh yang nikah muda makin sukses. Walaupun ada juga contoh sebaliknya, dan kemudian akhirnya singkat cerita memantapkan dan memutuskan menikah. Kebetulan istri juga kerja, istri juga kerja, jadi kayak berdua sama-sama kerja. Yang jadi poin pertanyaan gini, Tat. Ketika udah menikah nih, kemudian ternyata pikiran saya mulai bercabang. Yang sebelumnya mungkin cuma mikirin diri sendiri, mikirin kerjaan, kemudian sekarang harus mikirin rumah tangga, mikirin istri, kayak gitu. Kemudian belum lagi ketika nanti mungkin dikaruniai anak, tentu pikiran akan semakin bercabang. Sementara kan kita harus tetap terus berjuang dan lain sebagainya. Nah, melihat Prof. Anuraga yang kemudian sudah menikah, bahkan Masya Allah tadi anaknya 7 ya, Tat. Prof, tetap bisa produktif, itu kira-kira gimana gimana Prof atau Ustadz ya? Ustadz jadi Bebas. ya, kira-kira gimana Tat, langkah atau strateginya supaya ya itu bisa berjalan gitu, karena tentu nggak mudah gitu ketika pikirannya bercabang, dan tuntutannya untuk tetap terus berprestasi, untuk tetap terus ya mencapai titik tertinggi lah dalam karir kita. Mungkin itu, Ustaz. Kiat-kiatnya berarti ya Mas Zikri. Boleh langsung Betul. dijawab. Ya, ini menarik nih pertanyaannya nih ya. Ya, ada 2 perspektif ya terkait ini. Yang pertama, seseorang itu berinteraksi dengan orang lain ada 4 level, 4 tahapan ya. Pertama ta'aruf. Nanti saya jelasin satu-satu sedikit ya. Mungkin ini agak panjang sedikit. Ta'aruf. Kemudian kedua tafahum. Ketiga ta'awun. Keempat taklif. Nah, mungkin ada yang pernah baca. Ta'aruf, berkenalan. Ya, tadinya nggak kenal, jadi kenal. Oke. Udah dilewatin kan ta'aruf ya. Nah, ta'aruf. Kemudian nikah kan. Nah, next stepnya. Setelah nikah, masuk ke periode awal nikah ya, tafahum. Ya, tafahum itu saling memahami. Oh, istri saya begini, suami saya begini. Ya, jadi mana yang disukai, mana yang enggak, mana yang ya itu ya. Intinya mencari sisi-sisi yang bisa match satu sama lain, yang beradaptasi, itu tafahum. Nah, di next stepnya ya ini terkait dengan tadi kan suami istri bekerja salah satunya. Next stepnya adalah ta'awun. Masjid yang ada di puncak tuh, ta'awun ya, saling tolong menolong. Oh, ternyata istri saya lemah di sini nih, suami saya lemah di sini. Nah itu, oh ini perlu dibantu nih, perlu ditolong ya. Dalam suatu kondisi, oh ini lagi sibuk ini, nah berarti kita yang harus lebih
paham ya. Misalnya kita yang lebih ngerem dalam momen tertentu. Nah, di momen lain sebaliknya, kita under pressure pekerjaan ya. Nah, istri yang take over beberapa hal ya. Nah, itu ta'awun, saling tolong menolong. Yang paling tinggi levelnya adalah sama taklif, saling menanggung beban. Itu udah apa? Ibaratnya kayak udah total football. Udah saling ngerti satu sama lain, udah saling oh tek 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 ini oh ini nggak bisa, ini udah langsung langsung ambil. Jadi nggak usah ya, itu berarti udah saling apa ya, udah total football istilahnya ya. Udah saling klop satu sama lain, saling mengisi satu sama lain, tadi taklif, saling menanggung beban. Itu perspektif pertama. Jadi artinya dalam proses pernikahan ini kita coba enhance, kita coba tingkatkan tadi tahapan interaksi kita dengan pasangan kita, dengan istri kita ya. Dari ta'aruf sudah dilewati, tafahum, terus ke ta'awun, taklif. Nah, kalau itu udah dicapai, chemistry-nya ya istilahnya. Chemistry-nya udah dapat ya dalam menjalankan roda keluarga ya untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar lagi. Itu satu paradigma, satu satu perspektif ya. Oke, jadi adalah terkait dengan tahapan itu. Kemudian apa namanya? Perspektif berikutnya adalah terkait dengan apa namanya? Tadi takut menghambat gitu ya. Takut menghambat. Kalau misalnya banyak cabangnya, pikirannya bercabang. Satu sisi ngurusin istri, ngurusin pekerjaan, ngurusin anak gitu ya. Nah, laki-laki ya kebanyakan itu termasuk saya itu susah berpikir multiple ya. Jadi misalnya dalam satu waktu kita harus ngerjain 5 hal. Yang ada nggak ada yang jalan semuanya. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Pada saat yang bersamaan. Itu beda dengan ibu-ibu. Dengan akhwat, dengan wanita itu luar biasa tuh. Itu salah satu kelebihan yang Allah berikan pada wanita ya. Itu bisa melakukan beberapa hal sekaligus pada waktu yang sama. Misalnya ya harus ngasuh anak sambil masak, sambil ini, sambil itu, sambil jalan semua gitu. Nah, laki-laki nggak punya secara umum ya. Mungkin ada yang Allah berikan kelebihan, tapi secara umum termasuk saya nggak bisa. Jadi ketika berpikir bercabang yang ada pusing. Yang untuk eksekusi yang ada di pikiran aja. Nggak ada yang dieksekusi. Akhirnya masalah numpuk. Nah, gitu kan. Nah, jadi wanita punya kemampuan untuk multiple apa namanya? Multiple action tadi ya. Nah, laki-laki jarang yang punya kemampuan itu. Maka solusinya di al-insyirah tadi. Fa'idha farogta fansab wa ila rabbika. Setelah selesai satu urusan, kerjakan urusan lain dengan sungguh-sungguh, dengan segera. Jadi kalau saya ambil ke apa namanya ke sistem manajemen ya, ke teknik manajemen namanya kalau tadi kan bisa wanita, bisa ibu-ibu, bisa multiple ya. Kalau laki-laki karena nggak bisa multiple, maka tekniknya adalah fast switching. Fast switching, berpindah secara cepat. Misalnya gini, ada 5 hal yang harus kita lakukan dalam satu hari. Ya, ada 5 hal yang harus kita lakukan dalam satu. Misalnya, oke, kita harus ngurusin istri ada perlu ini dan itu, anak perlu istri apa ya keperluan ini dan itu, ini dengan tetangga, ini dengan kerjaan kan gitu misalnya ya. Nah, kita tunaikan itu dalam waktu yang berbeda tapi berpindah secara cepat. Misalnya, oke, saya untuk bantu istri urusan ini saya alokasikan 1 jam. 1 jam, beres 1 jam. Oke, sekarang saya harus ngurusin sekolah anak nih, pendaftaran sekolah anak harus ke sekolahnya dan ini dan itu. Oke, nah saya alokasikan 2 jam, gitu kan. Oh ini pekerjaan nih, sekian jam. Nah, ujung-ujungnya at the end of the day, 5 pekerjaan itu selesai di hari itu. Tapi tidak secara paralel, tidak secara simultan, tapi tadi fast switching, ya 2 jam, sejam, ujungnya di sore hari itu, hari kerja berakhir ya, jam kerja berakhir, oh semuanya terlaksana. Kira-kira gitu, Zikri ya. Jadi itu memang hal yang lumrah bagi laki-laki ya. Ketika ada banyak hal yang harus diselesaikan, pusing ya kan.
waduh ini jadi nggak ada yang jalan nih. Ya udah, tadi Allah menjanjikan tadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, Allah berikan kemudahan setelah datangnya kesulitan. 2 kali diulang. Tadi tipsnya adalah fa idza faragta fansab. Nah, kemudian wa ila rabbika farghab, menyerahkan segala sesuatunya, apa yang sudah kita usahakan, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ya kira-kira gitu tadi dua Siap, ini ya. Gitu. Oke. Jazakallah siap. khair. Jazakallah khairan Prof. Anuraga. Nah ini Mas Afif tadi jangan takut dulu ya mendengar pertanyaannya Mas Zikri ya. Nanti ditambah ini lagi nanti Iya, iya. tambah mumet ya. Baik Prof. Insya Allah ada satu pertanyaan terakhir Prof. Nah ini barangkali relate dengan Ahwat ya. Sepertinya menanyakannya juga Ahwat. Ini berkaitan dengan wanita yang dikejar umur, namun jodohnya belum datang. Nah, ini apakah Allah punya rencana yang lebih baik? Mohon penjelasannya, Prof. Anuraga. Iya, baik, ini topik yang very challenging ya. Very challenging. Misalnya kalau misalnya saya pernah membantu apa namanya beberapa orang, misalnya binaan atau apa untuk menikah, tapi kan binaan saya laki-laki gitu kan, itu relatively easier, lebih mudah ya ketimbang ketika ada request dari misalnya seorang wanita untuk dicarikan jodoh, itu lebih lebih complicated ya, karena tidak semudah itu ya. Termasuk berkaitan dengan usia ya, ini hal yang apa namanya challenging ya. Nah, berkaitan dengan itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Pertama, kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzon bahwa Allah itu dengan ketetapannya akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ya. Entah itu disegerakan atau ditangguhkan atau belum diberi kesempatan di dunia. Ya. Nah, ini ya. Tadi ya. Jadi konteksnya ketika kita berdoa kepada Allah untuk suatu urusan, misalnya terkait dengan jodoh, ya, nanti outputnya bisa 3. Yang pertama, Allah kabulkan dengan segera. Yang kedua, Allah kabulkan pada saat yang tepat, bisa jadi tidak segera, mungkin di beberapa waktu kemudian. Bisa juga yang ketiga adalah Allah balas nanti di di yaumil akhir nanti dengan kondisi yang jauh lebih baik. Nah, ya jadi artinya ketika mungkin ada di antara akhwat, di antara wanita yang menghadapi itu, poin pertama adalah senantiasa berhusnuzon. Allah itu senantiasa sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, jadi kita berprasangka baik bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk hidup saya, ya, untuk setiap kita, untuk termasuk hidup kita, ya. Jadi bisa jadi disegerakan, bisa jadi nanti, ya, bisa jadi juga nanti di masa yang di yaumil akhir nanti, ya, di dalam insya Allah di dalam jannah, gitu ya. Jadi senantiasa berprasangka baik. Satu, itu dari sisi keyakinan, ya, dari sisi keimanan kita. Jadi jangan putus keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada momen yang tepat. Kemudian yang kedua adalah ya tentu tadi kan kait dengan tadi berdoa ya. Yang kedua adalah terus mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri bahwa kita adalah berusaha melayakkan diri, ya. Sebagaimana ucapan yang disampaikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ketika gurunya menyampaikan, ya, gurunya namanya Aksam Syuddin, menyampaikan kepada muridnya yakni Sultan Muhammad Al-Fatih, Mehmet kedua, bahwa gurunya punya feeling bahwa kelak yang akan menaklukkan Konstantinopel yang sudah 1000 tahun berdiri, ya, Bizantium, Romawi Timur,
Romawi itu kalau kita lihat gabungan Romawi Barat, Romawi Timur, itu Romawi berdiri tahun ada yang menyampaikan 700 tahun sebelum Masehi, ada yang menyampaikan 500 tahun sebelum Masehi. Kemudian berakhir ketika ditumbangkan, ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, oleh Turki Utsmani. Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih bersama pasukan Janisarinya 1453. Itu artinya sudah rentang 2000-an tahun. Ya. Ketika gurunya menyampaikan Syekh Aksamsuddin itu bahwa beliau punya basiroh, punya mata hati yang melihat bahwa kelak yang bisa menaklukkan Konstantinopel, orang yang disebut sebagai sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika menyampaikan itu, maka Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan, wahai guru, saya akan melayakkan diri saya tugas itu, untuk sampai itu. Gitu ya. Jadi menjadikan dirinya kemudian layak sehingga bisa menemui takdir itu. Nah ini itu kan luar biasa ya, sangat heroik ya pada level global, level makro. Nah, kita dalam konteks ini ya baik laki-laki maupun wanita tadi selain berprasangka baik, yang kedua terus mempersiapkan diri bahwa ya Allah, saya dengan mempersiapkan diri ini saya berusaha melayakkan diri saya sebagai seorang insya Allah istri yang siap untuk mendapatkan amanah seorang suami, atau sebaliknya seorang laki-laki, seorang suami yang layak mendapatkan amanah istri. Nah, termasuk juga anak, misalnya sudah menikah kok belum dikasih karunia ya, itu ada beberapa perspektif, termasuk tadi bisa jadi kalau diberikan di waktu tersebut belum siap ya, dipandang Allah Subhanahu wa taala belum siap. Ya, jadi melayakkan diri. Ya. Nanti dikasihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu tadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang terbaik. Ya. Ini juga saya juga berpikir ini 7 nih sanggup nggak ya gitu kan. Kadang kesel, kadang macam-macam lah ya urusan. Itu luar biasa. Kadang ribut apa itu sampai kepikiran ini saya orang yang baik gak ya, misalnya kepancing emosi marah gitu kan, ini berantem apa ya, luar biasa lah dinamikanya ya. Kadang kita refleksi muhasabah ya kok bisa tadi marah gitu ya. Nah inilah memang tapi tadi ya kita terus memperbaiki diri, terus berusaha. Jadi dua itulah yang bisa kita lakukan kira-kira, satu berprasangka baik, satu lagi terus melayakkan diri sehingga tadi ya, kalaupun nanti takdirnya belum di dunia ini, insya Allah nanti di akhirat Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Ya. Mungkin gitu, memang ini sisi yang tidak mudah dan sensitif ya, tapi menurut hemat saya mungkin 2 poin tadi bisa dilakukan. Gitu mungkin Mas Afan. Baik. Siap, jazakallah khairan Prof. Anuraga. Saya baru tahu juga ternyata seorang profesor bisa overthinking juga ya Prof. Saya kira saya aja nih. Iya, karena setiap tahapan beda nanti ujiannya sesuai dengan. Oh siap, siap Prof. Allah. Alhamdulillah Prof. Sebetulnya ada 2 pertanyaan lagi Prof. Tapi karena keterbatasan waktu kita, nanti insya Allah akan disampaikan melalui chat ke Prof. Anuraga saja ya 2 pertanyaan sisanya. Ya. Baik, itu saja insya Allah untuk sesi tanya dan jawab kita. Nah, barangkali di sesi akhir ada closing statement dari Prof. Anuraga atau ada nasihat-nasihat kalimat penutup seperti itu. Ya baik ya, jadi insya Allah untuk teman-teman yang hadir secara online di sini, juga tentunya untuk kita semua ya. Jadi intinya pernikahan itu sesuatu yang kebaikan ya. Bahwa manusia itu Allah ciptakan dengan berbagai karakteristiknya ya, termasuk ada nafsunya ya, ada nafsunya berjenis-jenis, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah begitu ya. Nah, kemudian Allah juga tahu bahwa manusia itu tadi Zuina linnas hubus syahawat minan nisa wal banin dan sebagainya di surat Al-Maidah ya atau Al-Imran.
takut kebalik saya, ayat 14 tuh. Zuyina linas hubbus syahwat minan nisa wal banin dan seterusnya ya. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada yang pertama disebutkan minan nisa terhadap wanita, kemudian wal banin anak-anak, kemudian berikutnya harta benda. Ya, itu jadi Allah secara fitrah sudah menganugerahkan itu. Nah, khusus untuk berkaitan dengan wanita ya, dalam konteks ini adalah pasangan hidup, Allah memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Tadi pernikahan. Nah, dengan pernikahan kita melalui menikah, gate-nya pernikahan nanti akan muncul mawaddah warahmah. Ya. Kasih sayang ya, kecintaan dan kasih sayang. Bukan sebaliknya. Bukan kita berkasih sayang dulu, bercinta dulu ya, baru ke pernikahan. Jangan dibalik ya. Jadi itu yang sangat mendasar agar agar kemudian pernikahan kita, kemudian rumah tangga kita, dari situ lahir anak-anak kita penuh berkah. Nah, anak kita jadi soleh, anak kita sukses dunia akhirat itu diawali dengan proses yang baik. Mungkin itu. Gitu aja Mas Afan ya. Siap. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khair Prof. Anuraga atas closing statement-nya. Alhamdulillah teman-teman semua ya, dengan closing statement tadi dari Prof. Anuraga, insya Allah juga sekaligus menutup agenda kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Prof. Anuraga tidak bosan ya Prof ya, di event-event Sakinah Talk selanjutnya nih. Tadi kan Prof menyampaikan biasanya mengisi soal karir atau jenjang akademik dan lain-lainnya. Nah, itu kita juga menyediakan topik-topik tersebut, Prof. Barangkali Prof. Anuraga juga bersedia untuk mengisi di sesi itu. Ya, insya Baik, Allah kalau waktunya sesuai bisa ya berbagi ngobrol-ngobrol lagi lah. Tapi siap. kalau ada yang lebih expert mungkin itu. Kalian isi aja. Siap, baik, Prof. Terima kasih. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup, ada sedikit informasi dari kami, dari tim KOF. Insya Allah besok adalah hari terakhir pendaftaran tahsin online. Nah, kami membukanya untuk reguler dan juga untuk kelas intensif dari mulai baru belajar huruf hijaiyah bahkan sampai ke lanjutan 2. Jadi kami punya 4 tingkatan. Besok adalah hari terakhir pendaftarannya dan sejauh ini sudah ada 75 santri. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar tahsin dan ingin memperdalam materi-materi tahsin, boleh silahkan mendaftar di akun di Instagram KOF. Teman-teman bisa cari informasinya lebih lanjut di sana. Dan itu gratis. Benar-benar gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Seperti itu. Baik, alhamdulillah sebelum kita tutup, teman-teman boleh on cam terlebih dahulu. Kita akan mendokumentasikan, kita akan foto bareng ya dengan Prof. Anuraga. Masya Allah ya, Masya Allah tabarakallah sekali beliau. Ngomong-ngomong kita dress code nih Prof. Satu tema bacanya. Batik ya. Betul Prof. Batik coklat. Baik teman-teman bisa on cam, kita akan foto bareng Prof. Anuraga. Baik, teh operator boleh dipimpin untuk aba-abanya. Itu pinnya dihilangin dulu nggak? Apa yang sengaja tuh? Kenapa, Fit, tadi? Itu memang masih di pin berarti. Biasanya kan kalau foto-foto pinnya dihilangkan juga tuh. Oh iya, sorry. Mbak Syarah boleh pinnya di ini. Oke, siap. Oke, baik. Persilakan jika ada yang ingin membukanya kembali, masih kami tunggu dengan hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Siapkan senyum terbaiknya. Oke, sudah ya? Sudah. Boleh Oke, sekali lagi terima mungkin? kasih. Sekali lagi, siap. Oke, senyum. 3, 1. 2. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Anuraga dan teman-teman semua atas partisipasinya malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dan materi yang Prof. Anuraga sampaikan bisa bermanfaat. Dan tentu saja yang paling penting adalah kita
terapkan di kehidupan keseharian kita. Bahkan yang lebih lagi kita siarkan ke teman-teman kita, saudara-saudari kita. Baik, itu saja kita sama-sama akhiri forum kita malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di event Sakinah Talk selanjutnya. Terima kasih juga Prof. Anuraga dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Anuraga. Terima kasih, sekolah khair sama-sama. Terima kasih banyak, Prof. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.